Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan yang tidak terhitung. Kalaupun kita mencoba menghitung semua nikmat Allah, pasti kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Nikmat udara saja yang kita hirup, sekarang orang sebagian ngantri untuk mendapatkan oksigen dan harus mengeluarkan 25.000 per liter kalau beli. Kita alhamdulillah sudah menghabiskan umur kita sejak lahir sampai sekarang menghirup oksigen dengan gratis, tidak ternilai. Kalau terhitung berapa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau mencoba menghitung semua nikmat Allah, pasti engkau tidak akan mampu untuk menghitung dan menghargainya. Oksigen yang kita hirup 25.000. Kita membutuhkan minimal 2.880 liter. Selain oksigen, kita juga menghirup nitrogen 10.000 per liter kalau beli. Sehari kita menghirup 11.376 liter nitrogen. Total sehari kita biaya oksigen dan nitrogen 25.000 kali 2.880 ditambah 10.000 kali 11.376, 185 juta rupiah. Kalau bayar sebulan berapa? Kali 30, 5,5 miliar. Baru nikmat udara, oksigen dan nitrogen. Belum nikmat yang lainnya yang tentu tidak bisa kita hitung. Semua nikmat Allah yang telah kita rasakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita hanya bisa mengucapkan alhamdulillah. Segala pujian hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan karunia-Nya lah kita mendapatkan banyak kebaikan insyaallah di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang memegang teguh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari akhir. Jamaah sekalian rahimakumullah, kondisi pandemi COVID-19 semakin tidak terkendali. Bahkan sudah berulang tahun. Harusnya bukan COVID-19 lagi namanya, COVID-21. Sudah hampir 2 tahun melanda dunia. Dan di negara kita juga semakin mengganas dengan beredarnya katanya varian baru, varian Delta, yang penyebarannya semakin luas, kemudian efeknya semakin ganas. Sudah sampai di dekat-dekat lingkungan kita. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang jatuh sakit karena terpapar positif virus COVID-19. Ada juga yang sudah
menemui ajalnya terlebih dahulu melalui sebab COVID-19. Di tengah pandemi yang semakin mengganas ini, perlukah seorang muslim gelisah? Pada kajian kali ini kita akan membahas sikap dan sifat terbaik yang perlu dikedepankan oleh orang yang beriman di dalam menghadapi wabah musibah, khususnya pandemi COVID-19. Yang pertama adalah sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap muslim dan mukmin hendaknya menggantungkan pengharapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyadari segala sesuatu yang terjadi sudah Allah tetapkan dan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis berikut bisa menjadi renungan. Pertama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa pada seseorang kecuali dengan izin Allah. Izin Allah maknanya kehendak, kekuasaan dan ketetapan Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, percaya dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu maha berkehendak, maha kuasa, apapun yang terjadi itu karena kehendak dan kekuasaan Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya, yaitu petunjuk semakin menggantungkan pengharapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan cahaya hidayahnya kepada hatinya sehingga hatinya menjadi tenang. Di salah satu qiraat ini yahda qalbuh, ya. Yahda qalbu, hatinya menjadi tenang. Yahdi qalbah, Allah memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, apabila semua umat manusia, semua, bukan hanya sebagian, itu bersepakat, berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu manfaat yang telah Allah tetapkan bagimu. Sebaliknya, wa inistama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. Seandainya saja seluruh umat manusia ini berkumpul ingin mencelakai dirimu dengan suatu bahaya atau madarat, mereka tidak bisa mencelakaimu dengan sesuatu apapun kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan, tetapkan bagimu. Rufi'atil aqlam,
wa jaffatis suhuf. Pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Artinya segala ketentuan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu yang sifatnya maslahat, kebaikan, manfaat, maupun yang sifatnya madarat, bahaya, semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kapan semua ketetapan yang berkaitan dengan makhluk Allah itu dituliskan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq." Allah telah mencatat, menetapkan takdir setiap makhluk qabla ayakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kapan penciptaan langit dan bumi? Sudah lama sekali, wallahu alam kapan. Tapi ada yang lebih lama lagi, yaitu penulisan atau penetapan takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Termasuk duduknya kita saat ini di majelis ini sudah Allah tetapkan, Allah gerakkan. Dalam hadis yang lain disebutkan, dalam hadis yang lain disebutkan, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sesungguhnya awal-awal yang Allah ciptakan setelah arsy, air dan angin adalah pena. Mohon maaf, ada gangguan iklan lewat. Dalam hadis yang lain disebutkan, inna awwala ma khalaqallahul qalam faqalal tuq. Sesungguhnya yang awal Allah ciptakan setelah arsy, air dan angin adalah qalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, uktub, tulislah. Faqala ma aktub, qala uktubil qadar. Kemudian Allah Subhanahu, qalam itu bertanya, apa yang perlu aku tulis? Allah Subhanahu wa taala kemudian menyuruh, tulislah seluruh berbagai kejadian, makana wa ma huwa kain ilal abad, dan yang terjadi selamanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis ini sahih. Yang kedua, menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, kalau kita menjaga aturan Allah dengan memperhatikan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, pasti Allah akan menjaga kita pula.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfadillaha yahfazka. Ihfadillaha tajiduhu tujahak." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Menjaga Allah maksudnya memperhatikan aturan Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan mendatangkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dijaga Allah. Jagalah Allah, ihfadillaha tajiduhu tujahak. Engkau akan mendapati perlindungan Allah di hadapanmu. Maka di antara kunci untuk mendatangkan perlindungan Allah adalah mentaati perintah Allah seoptimal mungkin sesuai kemampuan dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah tertuang yang pokok dalam rukun Islam. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji, dan perintah-perintah lainnya. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah jelas. Di antaranya adalah dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah. Berbuat syirik, zina, mencuri, dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada musibah yang terjadi kemudian tidak kunjung juga mereda, ini menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja secara umum sudah mulai meninggalkan perintah Allah. Kalau satu persatu masih ada yang soleh, yang taat. Tetapi mazahir, fenomena secara umum sudah meninggalkan perintah Allah. Atau kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dilakukan secara terang-terangan tanpa ada yang bisa menghalanginya dan tidak ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Keharaman yang Allah perintahkan, ya, hal-hal yang haram, di antaranya dosa-dosa besar. Bagaimana kesyirikan? Apakah semakin ditinggalkan? Apakah semakin dikerjakan? Zina, apakah semakin berkurang atau semakin merajalela? Mencuri dan memakan harta dengan cara yang batil, apakah semakin berkurang atau semakin merajalela? Termasuk mencuri adalah korupsi. Korupsi itu mencuri yang keren. Korupsi itu mencuri, termasuk dosa besar. Apakah semakin berkurang atau semakin terjadi di mana-mana, dari pucuk sampai bawah? Dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika suatu kampung, suatu masyarakat, suatu negeri itu menjaga aturan Allah, insya Allah Allah akan jaga. Seandainya saja penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Contoh yang saya melihat dengan langsung mata kepala sendiri, ya. Saya di negeri Arab, di Libya sana itu dari tahun 2005 sampai 2014. Ada satu madzahir yang unik atau fenomena yang unik, yaitu sholat jamaah. Kalau sudah azan, maka penduduk sana yang sedang beraktivitas itu sebagian besar menghentikan kegiatannya.
Yang sedang nyetir, misalnya sopir taksi atau angkot, begitu dengan azan langsung mencari masjid terdekat untuk ikut sholat jamaah. Yang sedang berdagang mendengar azan langsung menutup tokonya ke masjid ikut sholat jamaah. Bahkan dulu katanya begitu mendengar azan cuma ditinggal tokonya, pintunya cuma dikasih tongkat penghalang, padahal itu toko emas, ditinggal sholat jamaah. Di kita kira-kira gimana itu? Tinggal 5 menit habis ya. Yang lagi belajar, lagi kegiatan apa, begitu azan langsung bergegas menuju masjid mengikuti sholat jamaah. Sholat jamaah rame di masjid. Bukan hanya sholat Jumat saja, sholat 5 waktu masjid rame. Itu fenomena umum yang ada di masyarakat Libya sana. Alamnya itu tidak seperti kita. Kita itu kan ibarat tongkat dilempar tumbuh jadi pohon. Di sana pohon dilempar jadi tongkat. Saking keringnya, ya, hujan jarang, udara panas, tanahnya itu kering, tandus, gurun pasir, 90% itu gurun pasir dan batu cadas, 10% saja wilayah-wilayah pinggir laut yang agak subur, tidak sesubur kita. Dan 10% inilah yang ditempati sebagai tempat penduduk Libya. 90% itu gurun pasir yang terluas, namanya gurun Sahara, itu di Libya, terluas di dunia, gurun Sahara. 90% wilayah negara Libya itu gurun pasir. Tapi apa? Di atasnya kering tandus, tidak ada apa-apa, pertanian tidak subur, perkebunan tidak subur, peternakan karena panas dan rerumputan pakan hijau juga tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu maju. Tapi Allah buka keberkahan dari dasar perut bumi. Ditemukan cadangan minyak dan gas yang besarnya luar biasa. Libya saat itu menjadi penghasil minyak nomor 5 di dunia. Dan pemasok gas bumi 30% untuk kebutuhan benua Eropa, itu negara Libya. Dari hasil minyak dan gas itu kemudian negaranya menjadi makmur, rakyatnya pun sejahtera. Yang belum punya pekerjaan, begitu lulus kuliah dikasih pekerjaan. Yang mau nikah belum punya rumah, dikasih apartemen. Karena di sana ciri orang kaya di sana itu kalau tinggalnya sudah nggak di apartemen, yaitu rumah tapak. Apalagi rumah tapak gentengnya genteng yang dari seperti kita, atapnya pakai genteng. Jadi kita sebetulnya rumah tapak ini kalau di Libya sana termasuk orang kaya. Apartemen di sana itu termasuk yang belum mampu tinggal di apartemen. Tapi rumah tapaknya mewah ya. Bukan RS seperti kita, alhamdulillah. Subsidi tiap bulan, baik subsidi dalam bentuk uang cash, setiap kepala keluarga $1.000. Berapa $1.000? 13 juta. Ya cukup untuk makan dan kebutuhan pokok sehari-hari keluarga, satu keluarga. Semua barang disubsidi 50% oleh negara. Baik itu sembako termasuk barang-barang yang mewah. Mobil ya. Mobil-mobil 50% dibayarin oleh negara. Jadi rakyatnya hanya beli 50% dari harga pabrik. Pajak nggak ada. Kalau di kita mana? Dari keluar dealer sampai mobilnya umur 10 tahun mahalan pajaknya daripada harga mobilnya.
Jadi di sana biasa orang naik mobil BMW, Mercy, ya. Di kita naik mobil Pajero, orang Arab sana itu naik mobil Pajero itu, ini mobil ke lapangan, ke gurun pasir, bukan mobil mewah. Jadi mereka mobilnya busak-busak, yang mewah-mewah. Kita menaik mobil Pajero sudah keren, tetapi bagi mereka itu mobil biasa. Seperti kita menganggap itu mobil pick up bak terbuka untuk begawe ke kebun. Nah, mereka ke gurun pasir, ke kebun pakai mobil Pajero, yang mobil gardan itu 4x4 gardan. Mobilnya lebih mewah lagi yang untuk keseharian di kota. Apakah mahal? Tidak. Karena waktu itu saya tanya-tanya, ini mobil ini berapa harganya kira-kira, mobil BMW. Polisi patroli di perempatan jalan pakai mobil BMW, yang kita itu mobilnya itu mobil untuk kendaraan dinas menteri. Tanya-tanya, ternyata itu berkisar kalau dirupiahin hanya sekitar 250 juta rupiah harga di dealer. Kalau gitu saya beli di sini, saya bawa Indonesia. Keluar Libyanya bisa, tapi begitu masuk Indonesia biaya cukainya lebih besar. Menjadi makmur dan sejahtera di antaranya karena mazahir atau kebiasaan umum masyarakatnya sudah terbentuk untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah salat berjamaah di masjid yang ramai. Walaupun tentu masih ada juga yang nggak sholat, karena di mana-mana ada malaikat, ada setan. Tetapi secara umum ketaatan itu masih tinggi secara umum. Nah, kalau suatu penduduk suatu negeri atau suatu wilayah itu beriman dan bertakwa, dia akan mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah turunkan keberkahan dari langit maupun dari perut bumi. Yang ketiga, sikap seorang muslim di tengah musibah adalah antara bersyukur dan bersabar. Unik semua perkara orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min. Sungguh unik, menarik, menakjubkan urusan orang yang beriman. Anna amrahu kullahu khair. Setiap kondisinya itu kebaikan baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak didapati pada seseorang kecuali pada orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara. Jika dia diberikan oleh Allah kenikmatan, kelapangan hidup, kesenangan, dia bersyukur. Menggunakan karunia Allah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan banyak memuji Allah, fakana khairan lah, maka itu adalah yang terbaik baginya. Sebaliknya, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah, jika dia diberikan oleh Allah musibah, ad-dharra, kesusahan hidup, baik penyakit, rezeki yang seret, buntu, banyak cicilan, bisnis nggak lancar, usaha yang turun, dan lain sebagainya, bentuk-bentuk kesusahan hidup, maka dia bersabar, fakana khairan lah, maka itu adalah sikap yang terbaik. Maka di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang semakin tidak terkendali, kita di antara bersabar dan bersyukur. Bersyukur masih sehat, alhamdulillah, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Seandainya saja ada yang diuji terpapar positif, kemudian jatuh sakit, atau sakit karena penyakit yang lainnya, ya, karena sekarang kan susah membedakan dia sakit karena COVID atau karena komorbid, ya. Bersabar, fakana khairan lah, maka itu adalah sikap yang terbaik baginya. Yang keempat, sikap seorang muslim di dalam menghadapi musibah,
yaitu melakukan ikhtiar dan sebab. Mengambil ikhtiar dan sebab atau upaya untuk mengobati suatu penyakit atau melakukan pencegahan dari terpapar virus corona, maka itu tidak mengurangi rasa tawakal kepada Allah. Justru itu menyempurnakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tawakal, menyandarkan diri kepada Allah. Kemudian dia tidak melakukan usaha upaya-upaya untuk melakukan pencegahan. Itu namanya bukan tawakal tapi tawakul. Bukan tawakal tapi kate akal. Ya, pasrah, bongkoan itu. Suatu hari seorang sahabat ditegur oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dia datang ke masjid naik onta. Ontanya nggak diikat, langsung masuk masjid. Khalifah bertanya, kenapa ontamu nggak diikat? Saya bertawakal kepada Allah. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab menegur, ikat dulu ontamu dengan kencang, baru kamu bertawakal kepada Allah. Artinya akhdul asbab, mengambil sebab dan ikhtiar yang optimal, hasilnya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ikhtiar dan akhdul asbab untuk mencegah penularan COVID-19, sebagaimana anjuran-anjuran medis, protokol kesehatan, ya, cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan anjuran untuk ikut vaksinasi. Lah, pada vaksin belum ini? Jangan wajah-wajah takut vaksin ini. Itu bagian dari kita menempuh ikhtiar yang optimal. Untuk apa? Menjalani perintah Allah. Bukan berarti takut mati. Jangan takut mati karena COVID. Karena setiap kita ajal sudah ditentukan. Mati bukan ditentukan oleh COVID-19. Banyak orang yang terpapar positif gak mati juga. Tapi banyak orang tidak terkena COVID, mati juga. Mati itu karena ajalnya telah sampai. Kalau meyakini matinya karena COVID, nah itu keimanannya dipertanyakan. Kita mengapa melakukan protokol kesehatan, pencegahan? Bukan takut mati, tetapi menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu akhdul asbab, ikhtiar yang optimal. Setelah itu hasilnya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mencegah ikhtiar optimal masih juga terkena COVID, maka kembalikan kepada rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Berarti ini sudah ditakdirkan oleh Allah, saya harus bersabar. Dan di antara ikhtiar yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tibun nabawi, pengobatan ala Nabi. Tercantum dalam hadis-hadis Rasulullah. 1. Mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa," siapa yang pagi hari mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir, lam yadurrahu dzalikal yaum summun wala sihr, maka pada hari itu dia tidak bisa terkena racun maupun sihir. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, muttafaqun alaih. Racun dan sihir saja mental, apalagi virus corona. Coba nanti saya coba Ustaz, tiap hari saya makan kurma 7 butir, insya Allah kena juga corona. Karena dia niatnya mencoba, tidak beriman secara yakin. Ya, jangan coba, tetapi imani dengan keyakinan. Karena semua yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar. Fahuwa asdaqul qailin. Sebenar-benar orang yang memberikan informasi dan berkata-kata.
kurma ajwa. Kalau kurma ajwa jarang dan harganya mahal, maka kurma secara umum khasiatnya juga luar biasa. Yang kedua, mengkonsumsi habas sauda atau jintan hitam. Ya, Rasulullah bersabda, jintan hitam habas sauda itu mengobati segala penyakit kecuali kematian. Kematian nggak bisa diobati karena sudah ditentukan oleh Allah. Saya rutin tiap pagi 3 kapsul, kan ada yang kapsul isinya serbuk habas sauda, ada yang minyak habas sauda ya. Rutin dari sebelum pandemi, apalagi di pandemi semakin rutin. Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Walaupun kadang demam, batuk, sama orang kantor tes swab. Di tes swab sampai sekarang lah berkali-kali, mungkin tidak terhitung, negatif terus. Alhamdulillah. Juga mengkonsumsi madu al-asal. Madu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Makhluk atau apa-apa yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, di antaranya madu, itu menunjukkan khasiat manfaat yang luar biasa bagi manusia. Juga yang terakhir adalah qustul hind. Ini baru populer akhir-akhir ini ya. Tetapi di dalam hadis yang sahih sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 1400 tahun yang lalu. Qustul hind atau akar-akaran dari India. Dulu asalnya dari benua India sampai ke kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan qustul hind itu mengobati 7 jenis penyakit, di antaranya radang pernafasan. Saya pun mengkonsumsi rutin, dikirimin oleh sahabat yang ada di Saudi Arabia. Ya, kemarin sudah setahun yang lalu saya kontak, tolong kirim itu qustul hind, carikan. Dicarikan, alhamdulillah ketemu, dikirim ke sini. Pengirimannya pun agak sulit karena penerbangan pun sudah jarang. Nah, saya bagi-bagi sahabat-sahabat yang terpapar positif dan terkapar bergejala. Kalau tanpa gejala insya Allah sembuh sendiri. Minum vitamin C, makan yang sehat, makan enak, apalagi ditambahin ya, kalau tanggal 1 itu lembaran-lembaran yang warna merah, sehat sendiri itu ya. 100-an ribu ada 1000 lembar sehat itu ya. Tapi yang bergejala, yang terkapar, nah saya anjurkan minum qustul hind di antaranya. Dari sahabat-sahabat yang saya kasih dan mereka konsumsi qustul hind sesuai saran penyajian, alhamdulillah menjadi wasilah mendapatkan kesembuhan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kepalanya pening, minum itu sehari sudah hilang. Ada yang sesak nafas, sudah dirawat di ICU. Saya suruh minum, pokoknya bagaimana caranya harus minum. Minum dia. 3 hari minum, dadanya terasa panas. Setelah 3 hari sesak napasnya mulai hilang. Seminggu setelahnya tes PCR negatif. Ada yang macam-macam kan, hilang perasa. Semua rasanya hambar semuanya. Kepalanya pening, minum itu. Sehari, 2 hari, 3 hari. Biasanya maksimal sih 6 hari mengkonsumsi. Itu sudah terasa efeknya. Alhamdulillah banyak yang sehat. Kita yakin apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu benar dan membawa keberkahan serta manfaat. Maka saya sarankan di antara ikhtiar mengikuti sunnah Rasulullah tibun nabawi, yaitu rutin mengkonsumsi tadi apa? Kurma, madu, habas sauda, ditambahin qustul hind. Qustul hind itu diminum 1 sendok teh dicampur dengan air yang panas mendidih, diaduk, kemudian ditunggu mengendap. Jangan langsung minum. Kalau langsung minum insya Allah lidahnya lonyot. Air panas, tunggu mengendap, yang diminum airnya, jangan endapannya.
untuk menghindari katanya biar ginjalnya tetap sehat. Kalau sering minum itu karena serbuk gitu ya. Jadi yang diminum airnya saja yang di atas, yang warnanya sudah berubah menjadi kecoklat-coklatan. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, yang kelima, memperkuat diri dan membentengi diri dengan zikir pagi dan zikir petang. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk membaca zikir sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yaum wa masa'i kulli lailah." Tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi hari dan setiap petang dari setiap malamnya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, salasa marat, dengan menyebut nama Allah yang dengan disebut namanya tidak ada yang bisa membahayakan sesuatu apapun baik di bumi maupun di langit, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Illa lam yadurrahu syai', maka tidak ada apapun yang bisa membahayakannya. Nah ini, baca pagi hari setelah sholat subuh 3 kali, sore hari menjelang maghrib 3 kali. Kemudian juga membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailah kafatah. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah pada suatu malam, itu mencukupinya, mencukupi rezekinya, mencukupinya keselamatannya, mencukupinya kesehatannya, dan lain sebagainya. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah apa? Dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sampai akhir surat Al-Baqarah. Juga membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, sebagaimana Rasulullah menyuruh Abdullah bin Khubaib radhiyallahu anhu, ya, Iqra qul huwallahu ahad. Rasulullah bersabda, bacalah qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, wal muawwidzatain, dan 2 surat perlindungan, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Hina tumsi wa hina tusbih salasa marrat, ketika pagi dan petang 3 kali. Sakfika min kulli syai', maka itu mencukupkanmu dari segala sesuatu. Ya, dicukupi kesehatannya, dicukupi rezekinya, dicukupi keselamatannya. Juga membaca doa perlindungan secara sempurna dari berbagai mara bahaya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon, tutuplah auratku, tentamkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari muka, belakang, dari samping kanan kiri, dari arah atas, dan aku berlindung dengan kebesaran-Mu dari bahaya yang menyambar dari bawah kakiku. Hafal doa ini? Hafal doa ini? Hafalkan. Insya Allah Allah ijabah doanya. Ini tercantum dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Doa yang diajarkan Rasulullah untuk memohon perlindungan dari mara bahaya dari segala arah. Kita mohon dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Jadi lengkap kita mohon penjagaan Allah dari segala arah. Menghafal dan memanjatkan doa ini insya Allah memberikan
kebermanfaatan dan mendatangkan perlindungan Allah. Nanti teks-teks doanya saya kirim di grup. Semoga bisa diamalkan dan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.